Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 30 Agustus 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya masing-masing kami mengambil hikmah daripadanya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Peter Pangaila. Silahkan Saudara Peter. Shalom, selamat pagi. Bacaan renungan pagi kita hari ini, Senin 30 Agustus 2021, dengan judul Salib yang dipikul Simon. Ayat tema terdapat dalam Matius 27 ayat 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Beban juru selamat terlalu berat baginya, dalam keadaannya yang lemah dan sedang menderita. Sejak perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, ia tidak makan atau minum. Ia telah menanggung sengsara di Taman Getsemani dalam pergumulan melawan alat-alat setan. Sepanjang pengadilan yang memalukan itu, ia telah bersikap tetap teguh dan mulia dalam pendiriannya. Tetapi setelah didera kedua kalinya, salib itu diletakkan ke atasnya. Sifat manusia tidak dapat menanggungnya lebih lagi. Ia jatuh pingsan di bawah beban itu. Orang banyak yang mengikuti juru selamat melihat langkah-langkahnya yang lemah dan terhuyung-huyung, tetapi mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Para penganiayanya melihat bahwa tidak mungkin baginya membawa bebannya lebih jauh. Mereka kebingungan untuk mencari seseorang yang akan memikul beban yang hina itu. Orang Yahudi sendiri tidak dapat melakukannya, karena kecemaran itu akan menghalangi mereka untuk mengadakan Paskah. Malah tidak seorang pun dari orang banyak itu yang mengikuti dia mau membungkuk untuk menanggung salib itu. Pada saat ini seorang asing, Simon orang Kirene yang datang dari luar kota, bertemu dengan rombongan itu. Ia mendengar ejekan dan kata-kata kotor dari orang banyak. Ia mendengar perkataan yang diulangi dengan penuh penghinaan. Bukalah jalan bagi raja orang Yahudi. Ia berhenti keheran-heranan melihat peristiwa itu. Dan ketika ia mengungkapkan belas kasihannya, mereka menangkap dia dan meletakkan salib ke atas bahunya. Simon telah mendengar tentang Yesus. Anak-anaknya laki-laki adalah orang-orang yang percaya akan Juru Selamat. Tetapi ia sendiri bukannya seorang murid. Menanggung salib ke Golgota merupakan suatu berkat bagi Simon. Dan sejak waktu itu, ia berterima kasih karena bimbingan ilahi ini. Hal itu menuntun dia untuk menanggung salib Kristus atas pilihannya sendiri. Dan senantiasa berdiri dengan gembira di bawah bebannya. Salib yang dipaksa supaya dipikulnya menjadi sarana pertobatannya. Simpatinya sangat dalam mendukung Yesus. Dan peristiwa Golgota dan kata-kata yang diucapkan oleh Juru Selamat menyebabkan dia mengakui bahwa Yesus adalah Anak Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Peter. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Penjelasan tentang Simon orang Kirene ini sangat minim dalam tulisan Roh Nubuat. Demikian juga dalam Alkitab. Namun pesan yang diberikan sangat penting. Mengapa? Mari kita baca pernyataan Roh Nubuat berikut ini dalam The Spirit of Prophecy, volume 3, halaman 150, paragraf 3.
yang berkata, salib yang dipaksa supaya dipikulnya menjadi sarana pertobatannya. Simpatinya sangat dalam mendukung Yesus, dan peristiwa Golgota dan kata-kata yang diucapkan oleh Juru Selamat menyebabkan dia mengakui bahwa Yesus adalah Anak Allah. Oleh memikul salib Yesus, Simon bertobat, dan oleh mendengar perkataan Yesus, Simon akui bahwa Yesus adalah Anak Allah. Inilah dasarnya pengalaman Simon ini sangat penting. Simon sudah mendengar tentang Yesus, tapi belum percaya. Anak-anaknya yang percaya pada Yesus. Namun, oleh pengalaman memikul salib Yesus tersebut, Simon berterima kasih atas pimpinan ilahi dalam hidupnya, sehingga dia akhirnya bertobat dan akui bahwa Yesus adalah Anak Allah. Kemudian Roh Nubuat melanjutkan dalam buku yang sama, halaman dan paragraf yang sama. Spirit of Prophecy, volume 3, halaman 150, paragraf 3, menyatakan, Simon selamanya merasa bersyukur kepada Allah atas pemeliharaan tunggal yang menempatkannya pada posisi untuk menerima bukti bagi dirinya sendiri bahwa Yesus adalah penebus dunia. Kenapa Simon bersyukur kepada Allah? Karena pertobatannya adalah hasil penarikan Roh-Nya Allah. Ingat kembali penjelasan Roh Nubuat berikut ini dalam Selected Messages buku pertama halaman 390 paragraf 1 yang berbunyi, tetapi sementara benar bahwa pertobatan harus mendahului pengampunan karena hanya hati yang hancur dan menyesal yang dapat diterima oleh Allah, namun orang berdosa tidak dapat membuat dirinya sendiri bertobat atau mempersiapkan dirinya untuk datang kepada Kristus. Langkah pertama menuju Kristus diambil melalui penarikan Roh Allah. Ketika manusia menanggapi penarikan ini, dia maju ke arah Kristus agar dia dapat bertobat. Roh Allah inilah yang bekerja dalam hidup Simon yang renungan hari ini sebut sebagai bimbingan ilahi dalam hidupnya. Roh Allah itulah yang menarik Simon untuk maju ke arah Kristus agar Simon dapat bertobat. Dan dengan memikul salib Yesus itu, pertobatannya penuh. Dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat menjelaskan dalam From Trials to Triumph, halaman 176 paragraf 2, yang menyatakan, Sang Rasul menelusuri jalan Kristus sampai dia mencapai kedalaman kehinaan. Paulus yakin bahwa jika mereka dapat memahami pengorbanan luar biasa yang dilakukan oleh Yang Mulia dari sorga, semua mementingkan diri akan dilenyapkan dari kehidupan mereka. Anak Allah telah merendahkan dirinya sebagai seorang hamba, menjadi taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Agar dia dapat mengangkat manusia yang jatuh dari degradasi. Jadi, ada hubungan antara pengorbanan Kristus di kayu salib dengan semua mementingkan diri dalam hidup kita dilenyapkan dari kehidupan kita. Nah, apakah hubungannya mementingkan diri dengan pertobatan yang penuh? Roh Nubuat menjelaskan dalam Manuskrip Releases, volume 3, halaman 331, paragraf 2, yang berkata, semua dosa adalah mementingkan diri. Dosa pertama setan adalah mementingkan diri. Dia berusaha untuk meraih kekuasaan, untuk meninggikan diri. Mementingkan diri itu adalah akar dosa, dan oleh karena salib, maka semua mementingkan diri dilenyapkan. Artinya, tidak ada lagi akar dosa, yaitu mementingkan diri. Inilah yang dialami Simon dan juga Paulus. Mereka tidak mementingkan diri lagi. Simon rela memikul salib Yesus dan Paulus menjadi juru kabar Allah kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Karenanya, From Trials to Triumph, halaman 176, paragraf 3, melanjutkan. Ketika kita mempelajari karakter ilahi dalam terang salib, kita melihat belas kasihan dan pengampunan berpadu dengan kesetaraan dan keadilan. Kita melihat seorang bapa menerima kita kepada dirinya melalui jasa anaknya. Artinya, jika kita mempelajari terang salib dengan benar, maka yang kita lihat adalah seorang Bapa, yaitu Allah Bapa, yang menerima kita kepada dirinya sendiri melalui jasa anaknya. Nah, kata dirinya sendiri dalam bahasa Inggris disebutkan himself, yang maknanya adalah tunggal. Hanya satu, dan memang Paulus menuliskan bahwa
hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Mengapa ini penting sekali kita pahami? Karena Allah Bapa menarik kita kepada pertobatan melalui anaknya, Yesus Kristus. Hanya dua oknum yang bekerja untuk pertobatan dan keselamatan. Karenanya, saat kita membaca dalam Counsels for the Church halaman 49 paragraf pertama yang berbunyi, pertobatan serta pengampunan adalah anugerah Allah melalui Kristus. Maka Allah yang dimaksudkan dalam kutipan ini adalah Allah Bapa. Inilah pengalaman Simon dari Kirene saat dia atas pilihannya sendiri mengikuti bimbingan ilahi untuk memikul salib Yesus sampai ke Golgota. Dan meski memikul beban salib, tetapi Simon senantiasa bergembira. Dia telah bertemu dengan juru selamatnya dan percaya. Dan yang disebut juru selamat adalah anak Allah, sebab Bapa mendamaikan dunia ini dengan dirinya melalui anaknya. Oleh karena itu, saat mendengar perkataan Yesus, Simon juga percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, sebab memang pekerjaan penebusan adalah pekerjaan Bapa dan anaknya. Roh Nubuat berkata dalam Kebahagiaan Sejati halaman 8 paragraf 3 yang berbunyi, tiada lain kecuali anak Allah dapat menyempurnakan penebusan kita, sebab hanya dialah yang dahulu di dalam ribaan Allah Bapa yang dapat menyatakan dia. Inilah pengalaman Simon. Dia akhirnya percaya bahwa Yesus adalah juru selamatnya dan juru selamat itu adalah anak Allah. Itu sebabnya saat mendengar perkataan Yesus, Simon pun mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, anak yang dahulu di dalam ribaan Allah Bapa yang dapat menyatakan tentang Bapa. Kiranya ini menjadi pembaruan bagi kita, yaitu agar kita mau memikul salib Yesus, mengalami pertobatan yang penuh, dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita, serta akui bahwa Yesus adalah anak Allah, anak yang Bapa peranakan. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini melalui pengalaman Simon orang Kirene. Dia bertemu dengan Yesus dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamatnya, serta akui bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini penting bagi kami, dan kiranya ini menjadi bagian masing-masing kami, dengan menerima kehadiran Roh Kristus agar kami ditarik kepadanya dan bertobat penuh. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.